Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat haji sesaat lagi. Nah, Ya. Berarti bulan Juni ya. iya, keberangkatan pertama itu tanggal 4 Juni. 4 Juni. Berbarengan dengan event Formula E. Ya, ini sudah mepet. Dan sebetulnya ada perubahan naik haji sekarang ini. Dibatasi kan oleh Arab Saudinya. Tetapi bukan itu yang mau kita bicarakan kan. Oke. Ini lagi panas ini di DPR RI ini. Karena Kementerian Agama meminta tambahan biaya sebesar 1,5 triliun untuk haji 2022. Waduh. Ini hitungan hari ini udah mau Hitungan berangkat. hari itu yang makanya ini yang justru disoroti oleh anggota DPR RI. Oke. Dari fraksi PDIP, Demokrat dan juga Nasdem. Ya, ada juga fraksi-fraksi yang lainnya. Jadi Gus Yakut itu meminta tambahan biaya 1,5 triliun rupiah untuk haji 2022. Salah satunya ini dikarenakan ada aturan baru Kang dari Arab Saudi terkait paket layanan di masyair, baik di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna ya disingkat, sebesar 1,463 triliun rupiah. Buh. Jadi Saudi ini membebankan dana baru kepada tiap negara yang mengirimkan jemaah haji di luar kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani. Nah, untuk Indonesia angkanya mencapai 1,4 triliun rupiah yang menjadi komponen terbesar kekurangan dana haji. Ini Kang, pertama angkanya luar biasa besar. Ya. Yang kedua mepet. Mepetnya sudah mepet luar biasa gitu. Yang ketiga ini hubungannya hubungan internasional gitu. Kok bisa gitu semendadak ini gitu. Ini buat saya pribadi sih tentu menjadi tanda tanya yang sangat besar. Kok ini sudah lama kita nggak dapat kabar dari Gus Yakut. Ya. Sekalinya ada kabar kok langsung bikin kegaduhan di gedung parlemen. Ya, uangnya tentu bukan dari DPR, dari pemerintah, tapi memang harus atas persetujuan DPR. Cuman kebayang saja gitu, kalaupun saya menjadi anggota dewan, ini kok seperti minta tambahan 100.000 atau sejuta gitu. Oke lah kalau angkanya kecil. Ini kan tentu dananya akan diambil di mana? Dari APBN, dari mana lagi kalau nggak dari situ? Ataukah sebetulnya ada alokasi dari dana abadi haji yang tempo hari katanya angkanya juga cukup besar gitu. Ya. Cuman ini kan menjadi pertanyaannya sambung menyambung. Apakah di dalamnya ada permainan? Kan kita juga tahu di era Menteri Agama yang sebelum-sebelumnya kan ada juga yang terkena itu kasus korupsi dana haji. Janganlah Gus Yakut ini terus-menerus membuat kegaduhan sekaligus kecurigaan. Apakah ada indikasi lagi korupsi dalam alokasi dana haji? Ya, betul. Ini kan katanya tadi bilang Gus Yakut ini permintaannya dari Arab Saudi. Ya. Cuman masih nggak masuk akal aja gitu Kang. Kok bisa gitu secepat ini, sebesar ini gitu. Ya justru itu Kang, itu yang dipertanyakan oleh anggota DPR RI gitu loh. Kenapa ini dadakan? Tidak mungkin negara Arab Saudi memberikan tambahan biaya dadakan. Sudah pasti sebelum-sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya gitu loh. Nah, yang dipertanyakan itu komunikasi antara Kementerian Agama dengan pemerintahan di Arab Saudi gitu loh. Kenapa ini bisa dadakan? Kalau misalkan pakai dana haji ya kan bisa saja itu jamaah nantinya demo, konon katanya seperti itu. Kemudian juga nanti bisa saja dituding, wah jangan-jangan dana haji dipakai buat IKN. Itu anggota DPR loh yang. Ya. Kan ada kelucuan lainnya, Kang. Pertama, usia 65 tahun belum bisa berangkat haji karena kondisinya masih serba terbatas gitu ya. Kemudian oleh Kemenak juga kalau nggak salah saya baca beritanya di beberapa hari yang lalu, itu bagi orang yang di atas usia 65 tahun yang gagal berangkat haji disarankan tidak mengambil uangnya. Kan? Jadi berangkatnya nggak boleh, mau diambil uangnya juga jangan. Gitu. Karena usia maksimal 65 tahun. Iya, untuk yang berangkat mudah-mudahan sih tahun-tahun depan ditambah ya. Cuman kan aneh gitu.
Kenapa saya berangkat ke Batam ngambil uang nggak boleh? Artinya ada kebutuhan uang di Kemenag gitu kan. Nah, kebutuhan uang itu untuk apa? Ya wajar ketika ada kecurigaan, waduh jangan-jangan ini buat IKN gitu kan. Tapi juga ini ada keanehan yang lain, Kang. Gitu. Jadi Ketua DPR RI Puan Maharani bernyanyi duet ya kan dengan Krisdayanti, ini ceritanya nih. Oh, sama-sama PDIP. Di acara festival kopi PDIP di GBK Senayan, Kang. Iya. Tapi yang aneh gitu loh. Pas lagi nyanyi Puan nih, mikrofon Puan ini mendadak mati. Waduh. Ini nggak tahu ada yang ngejailin atau gimana. Itu kalau sebagian orang bilang katanya karma kan. Ya di Islam sebetulnya tidak ada konsep karma ya, tapi ini berbalas langsung, belum di akhirat kan. Di dunia saja sudah langsung dibalas. Saya kira ini peristiwa lucu, tapi juga mudah-mudahan sih berhikmah gitu. Artinya khususnya buat Puan Maharani bisa diambil hikmah. Bagaimana perasaan dia ketika dia sedang dalam kondisi yang senang gitu ya, euforia barangkali ikut bernyanyi, karena kan nyanyi itu membuat kondisi psikis menjadi lebih tenang katanya begitu. Kemudian terganggu oleh mic yang tidak keluar, kan kesalnya luar biasa itu. Nah sekarang bayangkan Mbak Puan ketika urusannya jauh lebih penting, apalagi yang kemarin itu ketika membahas LGBT, fraksi dari PKS itu kan. Ini kan hal yang sangat fundamental bagi negeri ini terkait dengan sila pertama gitu. Kok bisa-bisanya dengan wajah lempeng lurus tek dimatiin. Nah, sekarang mic-nya mati. Mungkin itu nggak ada lah, siapa sih yang berani matiin mic-nya Mbak Puan. Nah, mungkin alam ini, semesta ini yang memberikan balasan langsung kepada Puan Maharani. Jadi lucu ya, ini memang ringan tapi ya ada sesuatu lah. Ya kalau Mbak Puan bisa mengambil hikmah, ini bisa jadi peristiwa besar, sehingga ke depan dia nggak lagi matiin mic gitu ya, memberikan alokasi yang cukup, yang fair gitu bagi semua fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Iya. Nah ini keanehan yang ketiga ini, Kang. Ada lagi? Ada lagi. Jadi Indonesia ini dipenuhi dengan keanehan-keanehan. Jadi adik Presiden Joko Widodo, ya kemarin baru nikah itu. Oh, Idayati. Iya, Idayati ini dan suaminya yang Ketua MK, Anwar Usman. Anwar Usman mendatangi kawasan Puncak Bogor, Kang. Nah, main kali. Main lah. Ini apa, honeymoon? Salah satu agenda kedatangan Idayati bertemu dengan Alex Purnama Johan. Siapa itu? Jadi Alex Purnama Johan ini yang digadang sebagai calon Bupati Bogor 2024 mendatang. Wes, luar biasa nih, orang honeymoon tuh ke Prancis gitu ya, ke Bali, ini ngurusin politik ini. Ini honeymoonnya Cinta Indonesia. Oh, Cinta Indonesia. Di dalam negeri saja, sekaligus juga mengusung ini. Jadi sudah terang-terangan mendoakan dan siap mengusung tadi Alex Purnama Johan untuk maju memimpin Kabupaten Bogor. Waduh, ini sih keanehan yang bikin miris ya. Sebetulnya posisi Anwar Usman kemarin kita juga belum mendapatkan klarifikasi dari orangnya langsung. Kan desakan tuh bukan hanya dari kita kan? Desakan dari kita mah 0,0 sekian persen lah mungkin dampaknya ya. Tapi kan orang-orang besar di Jakarta juga banyak yang mendesak gitu, mundur dari posisi MK karena ini menjadi ada benturan kepentingan, jadi bias nantinya. Karena Anda, Anwar Usman, sudah menikah dengan Idayati, adiknya Pak Jokowi, tentu posisi adik presiden yang menikah dengan ketua MK ini akan memberikan gambaran bahwa barangkali ini yang dicita-citakan sebagai oligarki gitu kan. Anaknya jadi wali kota, menantunya jadi wali kota juga di Medan, sekarang adiknya jadi istrinya pimpinan MK. Terus Indonesia ini mau jadi keluarga Jokowi gitu atau gimana? Nah, apalagi sekarang ini cross lintas, ini harusnya kan MK itu betul-betul independen, betul-betul tidak terkait urusan politik praktis di bawah, karena dia yang menentukan kebijakan-kebijakan yang digugat atau dipertanyakan untuk diberikan
keputusan yang seadil-adilnya. Nah, sekarang bagaimana mau adil kalau Anda secara langsung turun ke bawah mendukung salah satu paslon? Nanti kalau ada gugatan di hasil pemilu di Bogor, ini pasti menimbulkan tanda tanya yang jauh lebih besar lagi. Saya kira dengan kehadiran Ketua MK bersama istri yang baru ini, adik presiden datang ke situ, mudah-mudahan sih ini saya mau mencoba berhusnuzon gitu, Kang. 90%-nya datang ke Bogor itu mau honeymoon. Karena kan Bogor juga banyak tempat wisata yang bagus ya. Nah, 10%-nya nggak sengaja gitu kan didatengin. Kalau didatengin kan nggak enak juga, masa ditolak sih ya. Setelah datang kemudian dia minta dukungan. Nah, sebagai basa-basi ya saya doakan terpilih. Nah, kalau yang keempat ini bukan keanehan, Kang. Apa, Kang? Ini kehebohan. Oke. Jadi heboh Raffi Ahmad diusulkan capres. Oleh siapa itu, Kang? Oleh DPP PKS. Ya, ingat kemarin ya. Jadi ketua DPP PKS ya, bidang pembinaan kepala daerah Zulkifli Mansyah. Ah iya benar. Jadi pembicaraan ketika mengusulkan Raffi Ahmad ini menjadi capres 2024. Ini rame ini. Ya, saya kira sih ini kelihayan para politikus kita ya, bagaimana dia bisa memunculkan sebuah informasi yang itu rame kemudian dikerubuti oleh media. Ya ini kan langsung rame itu. Ya siapa yang nggak kenal Raffi Ahmad dengan segala kehebohan, kontroversi dan segala macamnya lah. Saya kira kita masih ingat juga di beberapa tempo hari pun Raffi Ahmad pernah diminta untuk mendampingi salah satu calon bupati apalah gitu ya, untuk menjadi wakilnya gitu. Tapi rasanya itu ditolak. Ini sih buat saya sebetulnya sebagai test water saja. Test water yang dimunculkan oleh DPP PKS untuk merespon bagaimana reaksi publik terhadap hal itu. Tapi yang menarik sebetulnya juga bukan tidak mungkin untuk yang next. Kalau yang sekarang nggak mungkin lah, jelas itu sudah tertutup karena konstelasi politik di sini sudah begitu mengerucut pada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo dan yang lain-lain. Tidak ada nama Raffi Ahmad muncul di situ. Tapi untuk 2029 bukan tidak mungkin. Bisa saja gitu. Kan kita lihat juga di banyak negara negara dipimpin oleh artis ya, mantan artis, mantan aktor gitu. Nah, tapi mungkin jalannya nanti dia harus meniti dulu. Nah, sekarang dia maju tapi bukan sebagai capres. Mungkin sebagai wali kota atau gubernur. Itu masih mungkin. Gubernur Jawa Barat misalkan. Kita lihat di 2 periode kepemimpinan Ahmad Heriawan itu wakilnya artis dua-duanya. Yang satu Dede Yusuf, yang kedua Deddy Mizwar. Nah, jadi bukan tidak mungkin Raffi Ahmad bisa menjadi gubernur Jawa Barat. Nanti 2029 baru berkontestasi presiden. Atau mungkin ini lawannya Gibran. Atau mungkin ini hanya sekedar brandingnya PKS saja gitu. Oh iya, bisa jadi karena PKS pun kan sekarang banyak diminati anak-anak muda, milenial, Gen Z. Tokoh-tokoh muda PKS hari ini coba dimunculkan untuk menggait suara milenial dan Gen Z.